I would like to reiterate again Indonesia's complete support. Urging words spoken here by the President of Indonesia. Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. Yang selalu nomor satu, Amerika, yang selalu nomor dua, baru kasih kesempatan kepada Indonesia, saking menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. We must have an independent Palestine, but we must also recognize. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. We must also respect and we must also guarantee the safety and security of Israel. Terutama mendorong penyelesaian konflik. They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th. Well, I have a message for these leaders. Only then we can have real peace, and no longer hate. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo siap kerahkan 20.000 tentara Indonesia ke Timur Tengah jika PBB setuju. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo siap kerahkan 20.000 tentara Indonesia ke Timur Tengah jika PBB setuju. Prabowo siap kerahkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza hingga Ukraina. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia. Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan, kata Prabowo saat pidato dalam bahasa Inggris di sidang umum PBB, dilihat dari YouTube United Nations, Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putrinya untuk menciptakan perdamaian dimanapun. Seperti di Gaza hingga Ukraina. Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra-putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, dimanapun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, ucap Prabowo. Kami siap, kami akan menanggung beban kami, tidak hanya dengan putra dan putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB untuk mencapai perdamaian, imbuhnya. Pidato di PBB, Prabowo siap kirim 20.000 pasukan ke Gaza hingga Ukraina demi perdamaian. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirimkan pasukan hingga bantuan demi perdamaian dunia. Hal ini ditegaskannya dalam debat umum sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa PBB di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan Majelis Besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain, kata Prabowo.
Bukan hanya siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia juga siap jika diminta mengirim pasukan ke negara lainnya. Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kami akan memikul tanggung jawab tersebut, sambungnya. Prabowo tegaskan dukungan Indonesia pada PBB. Kepala negara juga menyatakan kesiapan mengirim bantuan finansial demi perdamaian. Tidak hanya dengan putra-putri kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB, ucapnya. Prabowo juga berkomitmen dan percaya pada PBB terkait perdamaian dunia. Menurutnya, selama ini Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Kami percaya pada PBB, kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tegasnya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyorot peran PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dia pun menyatakan dukungannya terhadap organisasi internasional PBB. Tanpa PBB, kita tidak akan aman, tidak ada negara dapat merasa aman. Indonesia butuh PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Meskipun kami masih berjuang, tapi kami tahu dunia butuh PBB yang kuat, tuturnya. Diketahui, Prabowo menjadi presiden ketiga yang diberi kesempatan berpidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB tersebut. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump. Sementara itu, sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada tanggal 23 September tahun 2025 dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock. Tema dari sesi general debat yang bakal diisi dengan pidato dari 16 kepala negara itu adalah Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Prabowo di sidang PBB, Indonesia siap kerahkan 20.000 orang untuk perdamaian Gaza. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersedia mengerahkan 20.000 putra dan putri tanah air untuk ikut membantu mengamankan perdamaian di wilayah Gaza, Palestina. Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga, kata Prabowo dipantau secara daring, Selasa. Prabowo berujar pernyataan itu tidak sekadar omongan belaka. Menurut dia, komitmen Indonesia dalam membantu mewujudkan perdamaian dunia telah dibuktikan langsung di lapangan. Dia mengklaim saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar bagi PBB. Kepala negara berujar Indonesia juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung perdamaian global. Prabowo mengatakan perdamaian sudah seharusnya perlu ditegakkan dan dijaga. Tak hanya yang terjadi di Gaza akibat serangan Israel, Prabowo mengatakan perdamaian harus tercipta di seluruh dunia. Di Ukraina, Sudan, Libya, dimanapun perdamaian perlu dijaga. Kami siap, kami akan menanggung beban ini, kata Prabowo. Dia mengatakan Indonesia menaruh kepercayaan penuh terhadap PBB. Menurut dia, tanpa eksistensi PBB tidak ada satupun negara yang bisa merasa aman. Apalagi, kata dia, saat ini planet bumi sedang tertekan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara, ucapnya. Dalam sidang umum ke-80 PBB, Prabowo berpidato di urutan ketiga. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berpidato di urutan pertama, kemudian disusul Donald Trump, Presiden Amerika Serikat berpidato di urutan kedua. Prabowo tampil mengenakan jas biru beserta peci. Prabowo berpidato selama sekitar 19 menit dengan berbahasa Inggris. Prabowo siap kerahkan 20.000 pasukan ke wilayah konflik.
Presiden Ri Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesiapan Indonesia mengambil peran lebih besar dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Dalam pidatonya di General Assembly Hall Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia pada saat ini merupakan salah satu penyumbang terbanyak jumlah pasukan penjaga perdamaian dunia. Kami percaya pada PBB dan akan terus mengabdi dimanapun perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran pasukan di lapangan, katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 20.000 personel, bahkan lebih, untuk ditempatkan sebagai penjaga perdamaian di titik-titik konflik. Ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, dimanapun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, katanya, disambut tepuk tangan para delegasi. Tak hanya pengerahan personel ke lapangan, Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk menyokong dukungan finansial bagi terwujudnya perdamaian dunia. Kami akan ikut memikul tanggung jawab ini, tidak hanya dengan mengirimkan putra-putri bangsa, tetapi juga dengan memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mewujudkan perdamaian, katanya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menjaga keamanan global, sekaligus mengingatkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui solidaritas antar bangsa. Indonesia siap kirim 20.000 tentara ke Gaza. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan ke Gaza dan wilayah lain untuk perdamaian dunia. Presiden menyatakan hal itu dalam pidato sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Portal Kepresidenan RI menyatakan, pidato Presiden dinilai memberikan pesan pentingnya solidaritas internasional dan peran PBB menghadapi tantangan global. Indonesia siap mengerahkan 20.000, bahkan lebih putra-putri Indonesia membantu mengamankan Gaza atau di tempat lain. Selain di Gaza, Indonesia juga siap menjaga perdamaian di Ukraina, di Sudan, di Libya. Dimanapun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kata Presiden Prabowo. Kami akan mengambil bagian dari beban. Kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB, tegas Presiden. Indonesia adalah salah satu negara yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian dengan jumlah yang besar. Indonesia akan terus mengabdi menghadirkan perdamaian dengan mengirimkan pasukan ke lapangan. Presiden Prabowo juga menyoroti dunia yang dilanda berbagai konflik, ketidakadilan, genosida, penderitaan dan pengabaian terhadap hukum internasional. Oleh sebab itu, dunia tidak boleh menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Presiden Prabowo menyampaikan pidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo terlihat mengenakan dasi berwarna biru, peci, dan pin merah putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah aktif dalam misi penjaga perdamaian dunia di berbagai wilayah sejak 1957. Pasukan TNI Penjaga Perdamaian PBB tersebut dinamakan Kontingen Garuda, Konga. Presiden Soekarno mengirim Kongai tahun tanggal 8 Januari tahun 1957 ke Mesir, Lebanon dan Gaza, setelah tentara Inggris, Perancis dan Israel mundur. Tindakan Presiden Soekarno tersebut sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Mesir dan negara Timur Tengah lainnya kepada kemerdekaan RI. Prabowo, Indonesia siap kirim 20.000 pasukan perdamaian jaga wilayah konflik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan terus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik sebagai langkah nyata menciptakan perdamaian.
Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia percaya pada peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kesopanan manusia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak boleh menyerah, ujar Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa tanggal 23 September tahun 2025 waktu setempat. Presiden Prabowo mengingatkan dunia tentang solidaritas dalam tubuh PBB. Salah satu bentuknya, Indonesia siap mengerahkan lebih dari 20.000 pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk bertugas di berbagai wilayah perang seperti di Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan. Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra dan putri kita untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain. Di Ukraina, di Sudan, di Libya, dimanapun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kata Presiden Prabowo. Sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan 55.000 pasukan penjaga perdamaian. Sementara hingga tanggal 31 Juli tahun 2025, ada sebanyak 2.766 pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang sedang bertugas. Termasuk 200 di antaranya adalah perempuan. Kami akan turut memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami juga bersedia memberikan sumbangan finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencapai perdamaian, pungkas Presiden Prabowo. Prabowo dan negara-negara Arab minta Trump pimpin penyelesaian perang Gaza. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama para pemimpin negara-negara Arab, meminta agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memimpin penyelesaian perang di Gaza. Pernyataan bersama dengan para pemimpin negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, dan Pakistan, itu disampaikan dalam pertemuan multilateral yang berlangsung di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB. Meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Sugiono dalam sesi pengarahan media di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Menlu Sugiono menuturkan bahwa pertemuan multilateral tersebut turut memberikan gambaran kepada Trump mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di kawasan, termasuk suasana di kawasan itu sendiri yang dirasakan oleh beberapa negara Arab yang bertetangga dengan Palestina. Tadi juga disampaikan harapan-harapan mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam rangka mencapai gencatan senjata. Kemudian mencapai perdamaian, dan kemudian juga upaya-upaya ke depan untuk bisa mencapai solusi dua negara, tambah Sugiono, dikutip dari Antara. Sementara Presiden Prabowo sendiri menyampaikan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam setiap rangkaian proses dari pembicaraan menuju perdamaian di Gaza, serta kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan, atas mandat dari Dewan Keamanan PBB. Kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian, turut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB. Presiden menyampaikan jumlah yang cukup signifikan, 20.000 personel bagi tugas kendati pertemuan tersebut dijadwalkan mendadak. Sugiono menegaskan bahwa pertemuan berlangsung dengan cukup produktif. Trump menyambut secara positif dan terdapat langkah yang cukup maju dalam upaya menyelesaikan konflik di Timur Tengah, serta mencapai gencatan senjata Gaza. Saya kira Presiden Trump menanggapinya secara positif karena seperti kita ketahui juga yang terjadi ini adalah bencana kemanusiaan sebenarnya, kata dia. Media asing soroti rencana Prabowo kirim 20.000 pasukan RI ke Gaza.
Media asing menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan mengirim sedikitnya 20.000 tentara sebagai pasukan penjaga perdamaian ke Gaza guna menjaga kesepakatan perdamaian di masa depan. Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Selasa tanggal 23 September tahun 2025, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, ingin menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak dapat melahirkan kebenaran. Kami percaya pada PBB. Kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan, ujarnya seperti dikutip dari kantor berita AFP. Jika Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau lebih putra-putri terbaik bangsa untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, ujarnya dikutip CNA, Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025. Media Singapura itu menulis artikel mengenai rencana Prabowo ini dengan judul, Indonesia tawarkan 20.000 tentara untuk Gaza pasca perang. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pasukan penjaga perdamaian PBB. Pada 2024, Indonesia telah mengirim 2.715 personel berseragam ke misi penjaga perdamaian PBB, menjadikannya penyumbang terbesar ke-6 di dunia. Selain Gaza, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik lain, termasuk Ukraina, Sudan, dan Libya. Presiden juga menyambut baik gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara barat yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu Israel, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Kini lebih dari 140 negara di dunia telah mengakui Palestina. Indonesia sendiri telah lebih dulu mengakui Palestina sejak 1988. Di hadapan Majelis Umum, Prabowo kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai kunci perdamaian abadi di Timur Tengah. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi juga mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Dua keturunan Abraham harus hidup berdampingan dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni, ucapnya. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat, asalkan Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah forum bersama Prancis dan Arab Saudi yang membahas solusi dua negara. Saat ini, Indonesia dan Israel belum memiliki hubungan diplomatik resmi. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Arab masih membahas rencana pasca perang di Gaza yang hancur akibat serangan Israel selama 2 tahun terakhir. Israel tetap bersikeras menuntut penghancuran Hamas, sementara resolusi yang didukung Prancis dan Arab Saudi menyerukan misi internasional sementara untuk menstabilkan Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.